Bunda Panda, bro and sis, kehadiran seorang janin mungil di rahim bundanya itu adalah suatu proses penciptaan yang luar biasa, suatu karya yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun, oleh seorang dokter ahli pun, oleh seorang ahli biologi yang terpintar sekalipun, oleh seorang ahli genetik yang paling hebat sekalipun, tidak mampu menciptakan makhluk hidup secara sintetis, apalagi menciptakan seorang individu manusia. Memang pernah sih para ahli mengkloning domba, tapi itu tidak berkembang dengan baik. 4-6 bulan bayi dombanya sudah tidak tertolong, tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Nah, Bunda Panda, hanya Tuhanlah yang mengatur, yang menata segalanya. Perkembangan janin dari hari ke hari, minggu ke minggu, dari proses pembuahan sel telur, dari proses terciptanya embrio, dari proses perkembangannya di dalam rahim bunda, hingga proses persalinannya kelak. Nah, Bunda Panda, bro and sis, pernah kepikiran nggak sih? Penasaran nggak sih? Gimana ya perkembangan janin itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, hingga proses persalinannya ya? Nah, kalau Bunda pasti penasaran sih, karena dibawa-bawa terus selama 9 bulan ya. Nah, banyak Bunda ngechat saya, dok, udah hamil sekian minggu, gimana nih? Hasilnya seperti ini, normal nggak ya? Nah, Bunda Panda, bro and sis, yuk kita intip perkembangan janin dari hari ke hari, minggu demi minggu dalam trimester pertama. Minggu pertama. Nah, sebenarnya hitungan minggu pertama itu bundanya belum hamil sih, ya. Nah, kenapa? Karena tenaga kesehatan menghitung umur kehamilan mulai dari hari pertama, hari terakhir. Loh, kenapa ya? Hitungnya dari hari pertama, hari terakhir, kok nggak dari terjadinya pembuahan aja? Nah, masalahnya, Bunda kan tidak tahu kapan terjadinya ovulasi, yaitu saat pecahnya sel telur ya. Nah, Bunda kan juga nggak tahu kapan terjadinya konsepsi, yaitu proses terjadinya pembuahan. Bunda kan ngertinya haid terakhir sebelum hamil ini. Nah, hari pertamanya itulah yang dihitung ya. Nah, kalau kita menghitung umur kehamilan dari hari pertama hari terakhir, itu adalah umur kehamilannya. Kalau umur kronologis janinnya memang dihitung sejak dari konsepsi. Terjadinya konsepsi atau pembuahan itu adalah setelah terjadinya ovulasi, yaitu pada sekitar 2 minggu setelah hari pertama hari terakhir. Maka kalau mau menghitung secara real umur kronologis janin adalah umur kehamilan, kita kurangi dengan 2 minggu ya. Nah, memang ada juga sih cara menghitung umur janin atau umur kehamilan berdasarkan saat terjadinya konsepsi, tapi itu lebih sulit ya. Minggu kedua. Di minggu kedua inilah saat terjadinya pertumbuhan sel telur dan sel sperma, di mana terjadi proses pembuahan sel telur oleh sel sperma yang kita sebut dengan proses konsepsi. Nah, proses konsepsi atau proses pembuahan ini terjadi di saluran telur, begitu ya. Minggu ketiga. Pada minggu ketiga terjadilah proses migrasi, perpindahan hasil konsepsi dari saluran telur untuk berpindah ke rongga rahim. Kenapa bisa? Karena di saluran telur itu ada bulu-bulu kentar, ada silia yang kita sebut, mendorong hasil konsepsi ini masuk ke rongga rahim dan tertempel atau tertanam atau berimplantasi di dinding rongga rahim atau endometrium. Nah, pada akhir minggu ketiga ini, kalau Bunda menggunakan alat test pack yang bagus, itu test pack udah bisa positif sih ya. Minggu keempat. Pada minggu keempat sudah terbentuk otak, saraf, tulang belakang, jantung, dan organ-organ tubuh yang lainnya. Panjang janin saat ini lebih kurang 1 mm. Nah, bayangkan kecil banget ya. Jadi dengan USG belum kelihatan tuh ya. Nah, minggu kelima. Panjang janin berkisar 1,5 mm. Kira-kira sebesar ujung ballpoint ya, Bunda ya. Nah, di minggu kelima ini juga terjadi pembentukan sistem jantung dan pembuluh darah janin. Jantung janin mulai berdetak pada minggu kelima. Maka Bunda kalau lakukan pemeriksaan USG pada minggu kelima, biasa sudah kelihatan kantong ketuban, sudah kelihatan janinnya, dan sudah kelihatan detak jantung janinnya. Paling telat minggu ke-6 deh, seperti itu ya. Minggu ke-6. Di minggu ke-6 ini terjadi proses perkembangan janin yang cepat ya. Di sini panjang janin lebih kurang 3 mm. Nah, pada minggu ke-6 ini terjadi pematangan sistem sarafnya, sirkulasi darahnya. Kemudian juga mulai terbentuk saluran cerna dan pernapasan janin. Mulai tampak cikal bakal, wajah,
tangan, kaki, otot, ya. Minggu ke-7. Pada minggu ke-7 ini, panjang janin sudah mencapai lebih kurang 8,4 mm. Dan pada minggu ke-7 ini, kalau kita lakukan USG, terutama USG transvaginal, sudah terlihat tali pusarnya, gitu ya. Minggu ke-8. Pada minggu ke-8, panjang janin lebih kurang 1,25 cm, 1/4 cm, sudah cukup panjang, ya. Dan bentuk wajah janin sudah semakin jelas. Tungkai atas, anggota gerak atas, yaitu lengan atas dan sampai dengan tangan, sudah semakin jelas, ya. Juga anggota gerak bawahnya juga semakin jelas. Jantung janin sudah terbentuk sempurna, dan detak jantung janin di minggu ke-8 ini berkisar 150 denyut per menitnya. Minggu ke-9. Pada minggu ke-9 ini, bentuk janin semakin sempurna. Panjangnya lebih kurang 2,54 cm, 2,5 cm ya Bunda ya. Dan berat janin lebih kurang 3,5 gram. Nah, pada minggu ke-9 ini mulai terbentuk organ reproduksinya. Minggu ke-10. Nah, pada minggu ke-10 ini sudah terbentuk jari tangan, jari kaki, tulang-tulang, ya. Jaringan saraf terbentuk dengan cepat, ya. Bayangkan ya, pada minggu ke-10 ini otak janin menghasilkan 250 sel saraf baru setiap menitnya. Wah, ini luar biasa ya, ciptaan Tuhan. Minggu ke-11. Pada minggu ke-11, terutama pada akhir minggu ke-11, terbentuk alat kelamin luarnya, ya. Nah, sehingga kalau kita pakai alat USG transvaginal mulai kelihatan nih, ya. Minggu ke-12. Panjang janin lebih kurang 7,5 cm, ya. Itu kita ukur dari panjang kepala sampai dengan kakinya, ya. Berat janin lebih kurang 22,5 gram, ya. Dan sudah terbentuk juga kuku jari tangan dan kuku jari kaki. Minggu ke-13. Minggu ke-13 berat janin berkisar 30 gram. Nah, pada minggu ke-13 ini tangan dan kakinya sudah bergerak bebas, gitu ya. Tangannya sudah bisa bergerak, kakinya sudah bisa menendang, ya. Nah, pada minggu ke-13 juga si janin sudah bisa mengisap jempolnya. Nah, gitu Bunda. Nah, Bunda, inilah perkembangan janin minggu ke minggu dalam trimester pertama. Bunda, semoga ini bermanfaat. Semoga Bunda nggak penasaran lagi ya, bagaimana tuh perkembangan janin dari minggu ke minggu. Nah, Bunda, nantikan video kami yang berikut, pertumbuhan janin minggu ke minggu dalam trimester kedua. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Salam sehat selalu.